Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baik, perkenalkan nama saya Husnul Hatimaha dengan NIM 27100121088 dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Alauddin. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Nah, untuk itu check it out. Baik, yang pertama itu adalah aplikasi dalam penggunaan orde 1, yaitu pendinginan dan pemanasan, di mana dalam pendinginan dan pemanasan terdapat hukum Newton yang berbunyi laju perubahan suhu Tt dari suatu benda yang dimasukkan ke dalam suatu medium dengan suhu konstan A adalah sebanding dengan selisih A sampai T. Nah, di sini kita dapat menulis persamaannya, yaitu dt per dt kecil sama dengan Ka dikurang T. Nah, dari sini kita bisa tuliskan dx per dt sama dengan ax dikurang b. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja membahas contoh soalnya. Baik, contoh soal persamaan diferensial orde 1. Seekor itik seberat 2,5 kg yang pada awalnya bersuhu 50 derajat Fahrenheit dimasukkan ke dalam oven yang bersuhu 375 derajat Fahrenheit pada jam 5 PM. Setelah 70 menit, suhu itik menjadi 125 derajat Fahrenheit. Kapan suhu itik akan menjadi 150 derajat Fahrenheit? Nah, dari soal di sini kita bisa langsung tentukan bahwa ini adalah soal tentang pemanasan. Mengapa demikian? Karena pada soal diketahui memang awal suhunya itu 50 derajat Fahrenheit, tetapi karena setelah dimasukkan ke dalam oven, maka suhunya berubah jadi 375 derajat Fahrenheit. Kita di sini akan membahas soal yang di atas tadi. Pertama, kita ketahui bahwa T0 itu adalah sama dengan 50 derajat Fahrenheit atau suhu awalnya dari waktu ke 50 derajat Fahrenheit. Terus A-nya itu sama dengan 375 setelah dimasukkan ke dalam oven. Nah, di selanjutnya T75 sama dengan 125. Nah, yang ditanyakan kan kapan suhu ayam akan menjadi 150 derajat. Sebelum itu, kita lakukan langkah-langkah penyelesaian. Pertama, kita masukkan rumus yang diketahui di awal tadi bahwa dt per dt kecil sama dengan Ka dikurang T. Lalu masukkan rumus nilai A sama dengan 375, dt per dt sama dengan K 375 dikurang T. Itu sama dengan 1 per 375 dikurang T, dt besar sama dengan K dt. Lalu kedua ruas diintegralkan, maka integral 1 per 375 dikurang T, dt sama dengan integral K dt. Nah, integral 1 per 375 dikurang T dt itu sama dengan min negatif ln 375 dikurang T sama dengan KT ditambah C. Nah, 375 dikurang T sama dengan CE A pangkat negatif KT. Maka T-nya didapatkan sama dengan 375 dikurang CE pangkat negatif KT. Selanjutnya kita substitusikan T0 sama dengan 50. T di dalam persamaan T sama dengan 375 dikurang CE pangkat negatif KT. T-nya 50 sama dengan 375 dikurang CE negatif K dikali 0. 375 sama dengan CE pangkat 0, maka didapatkan C-nya sama dengan 325. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi C-nya sama dengan 375 dalam persamaan yang pertama. Maka didapatkan T sama dengan 375 dikurang CE pangkat negatif KT. Maka T-nya itu sama dengan 375 dikurang 325E pangkat negatif KT. Selanjutnya kita substitusikan nilai T-nya 75 itu sama dengan 125. Maka
T-nya sama dengan 375 dikurang 325E pangkat negatif KT. T-nya 125 sama dengan 375 dikurang 325E negatif K dikali 75. Maka dia dapatkan 125 dikurang 375 pindah ruas sama dengan 250 sama dengan 325E pangkat negatif 75K. Maka didapatkan K-nya itu sama dengan negatif 1 per 75 ln 250 per 325. Nah, nilai dari negatif 1 per 75 ln 250 per 325 ini ekuivalen dengan nilai 0,0035. Setelah itu karena sudah didapatkan nilai K-nya, maka substitusikan lagi K sama dengan 0,0035 kebersamaan yang telah didapatkan di awal, maka T-nya itu sama dengan 375 dikurang 325E pangkat negatif KT. T-nya sama dengan 375 dikurang 325E pangkat negatif 0035T. Maka TT yang sama dengan 150 itu langsung saja 150 sama dengan 375 dikurang 325E pangkat negatif 0035T. 150 dikurang 375 itu pindah ruas, maka menghasilkan 225 sama dengan 325E pangkat negatif 0,0035T. Maka didapatkan E pangkat negatif 0,0035T itu sama dengan 225 per 325. Maka didapatkan T-nya itu sama dengan negatif 1 per 0,0035 ln 225 per 325. Nah, nilai T ini ekuivalen dengan 105. Nah, digunakan menit karena dari awal sudah kita tentukan bahwa T itu harus dalam bentuk menit. Nah, selanjutnya karena suhu oven yang dimasukkan pertama kali itu dalam waktu 5 PM dan didapatkan bahwa TT-nya itu sama dengan 105, maka kita jumlahkan sehingga menghasilkan 5 PM ditambah 105 menit itu sama dengan 6,45 menit. Selanjutnya, kita masuk dalam aplikasi persamaan diferensial orde 2 dalam penggunaan pegas. Baik, selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua. Bunyi soal yang kedua yaitu massa 450 GM ditempatkan di ujung bawah pegas koil yang tergantung di langit-langit. Massa tersebut dalam keadaan setimbang sehingga meregangkan pegas 5 cm. Massa itu kemudian ditarik ke bawah 3 cm dalam posisi setimbang dan dilepaskan pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awal 2 kaki per detik diarahkan ke bawah. Tentukan amplitudo, periode, dan frekuensi gerakan yang dihasilkan. Nah, penyelesaiannya yang pertama diketahui bahwa massa M itu sama dengan 450 GM. Nah, massa 240 GM ini meregangkan pegas selama sepanjang 5 cm. Nah, di sini kita menggunakan hukum Hooke yang dimana bunyi dari hukum Hooke itu yaitu besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang. Di sini pertambahan panjangnya bisa diibaratkan dengan sebuah benda elastis. Nah, rumus dari hukum Hooke yang pertama itu F sama dengan K kali S dan V-nya itu sama dengan M dikali G, di mana G-nya yang digunakannya itu 980 cm per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu substitusi M sama dengan 450 GM, G-nya sama dengan 980 cm per sekon kuadrat, dan S-nya sama dengan 5 cm. Jadi diperoleh rumus pertamanya sama dengan F sama dengan K dikali S, di mana V-nya M dikali G sama dengan K dikali S. Lalu masukkan nilai M dan G, 450 dikali 980 sama dengan K dikali 5. Itu sama dengan 450 dikali 980 per 5, sehingga didapatkan K-nya itu sama dengan 88.200.
Selanjutnya kita gunakan persamaan M double aksen ditambah KX sama dengan 0. Lalu masukkan nilai M dan K-nya, maka menghasilkan 450 X double aksen ditambah 88.200 X sama dengan 0. Lalu kita sama-sama bagi 450, maka dihasilkan X double aksen ditambah 196X sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya karena massa yang ditarik ke bawah 3 cm dan kecepatan awal 2 kaki per detik itu sama dengan 60,96 cm per detik. Jadi kita memiliki kondisi awal X0 sama dengan 3, X aksen 0 sama dengan 60,96. Nah, dari persamaan yang pertama kita peroleh persamaan karakteristiknya, yaitu R pangkat 2 ditambah 196 sama dengan 0. Nah, selanjutnya R12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 0, dan nilai C-nya adalah 196. Baik, langsung saja kita masukkan nilai B-nya 0 plus minus akar 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 196 per 2 dikali 1 sama dengan 0 plus minus akar negatif 784 per 2 sama dengan 0 plus minus 28I per 2 sama dengan plus minus 14I, karena sama-sama dibagi dengan 2 maka didapatkan plus minus 14I. Karena persamaan di sini itu imajiner, maka solusi umum persamaan pertama yang didapatkan adalah X sama dengan E pangkat alpha T dikali C1 cos beta T dikurang C2 sin beta. X-nya sama dengan C1 sin 14T ditambah C2 cos 14T. Ini merupakan sebuah persamaan yang kedua. Selanjutnya kita masukkan kondisi awal X0 sama dengan 3 ke persamaan yang kedua. Maka diperoleh X-nya sama dengan 3 sama dengan C1 sin 0 ditambah C2 cos 0. Sin 0 itu sama dengan 0 dan cos 0 itu sama dengan 1. 3 sama dengan C1 dikali 0 ditambah C2 dikali 1. 3 sama dengan 0 ditambah C2, maka didapatkan C2-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu turunkan persamaan kedua sehingga diperoleh X aksen sama dengan 14C1 cos 14T dikurang 14C2 sin 14T. Lalu masukkan kondisi awal X aksen 0 sama dengan 60,96 ke persamaan 3. Diperoleh 60,96 sama dengan 14C1 cos 0 dikurang 14C2 sin 0. 60,96 sama dengan 14C1 dikali 1, 14C2 dikali 0. Maka 60,96 sama dengan 14C1. C1-nya itu sama dengan, kita pindahkan ruas sama-sama dikali 100, maka 6096 per 1400. Selanjutnya kita cari nilai amplitudo, periode, dan frekuensinya. Yang pertama amplitudo dengan rumus akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, substitusikan C1 yang telah didapatkannya itu 762 per 175 dan C2 sama dengan 3. Maka diperoleh amplitudonya itu sama dengan akar 762 per 175 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar 18,9598 ditambah 9 sama dengan akar 27,959, itu sama dengan 5,287 cm. Itu adalah nilai dari amplitudo. Selanjutnya kita masuk ke periode. Nilai rumus dari periode yaitu 2pi per akar K per M. Maka langsung saja kita masukkan sama dengan 2pi. Nilai K per M-nya sama dengan 196. Sama dengan 2pi akar dari 196 yaitu 14. Lalu sama-sama dibagi 2 maka menghasilkan pi per 7 detik.
Selanjutnya nilai frekuensi dengan rumus 1 per periode sama dengan 1 per periode itunya sama dengan pi per 7, maka menghasilkan nilai frekuensinya yaitu 7 per pi Hz. Maka didapatkan nilai amplitudonya yaitu 5,287 cm, periodenya pi per 7 per detik, dan frekuensinya itu sama dengan 7 per pi Hz. Baik, itulah tadi pembahasan soal mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.